Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Ketemu lagi di channel Umbu Share, dan yang saya bagikan bagi kita hari ini adalah di dalam Kolose pasal 4 ayat 6a. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Tema kecil adalah jaga perkataan. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini adalah mengingatkan setiap kita agar berhati-hati dengan ucapan kita, agar berhati-hati dengan mulut kita, baik dalam dunia maya maupun dalam dunia yang saat ini kita dimudahkan, yaitu bersosial media. Kita harus mengerti bahwa ternyata kekuatan dari perkataan itu, saudara-saudara, sangat besar dampak dan pengaruhnya. Nah, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan mestinya harus bisa menjadi teladan, mestinya harus bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar Tuhan. Salah satunya adalah melalui ucapan mulut kita. Firman Tuhan dalam Timotius pasal 4 ayat 12b, saudara-saudara. Jadilah teladan bagi semua orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucian. Tetapi faktanya, dan ini sangat memprihatinkan, mengapa? Karena masih banyak orang Kristen, masih banyak anak-anak Tuhan yang ketika berada di luar area suci, saya memakai kata area suci, atau di luar gereja, tidak bisa menguasai mulutnya, tidak bisa menguasai perkataannya, masih suka mengupat, masih suka berkata-kata kasar, masih suka berkata-kata kotor, masih suka berkata-kata jorok, baik itu kepada suami, baik itu kepada istri, baik itu kepada anak-anak, dan anak-anak juga kepada orang tua, baik kepada mertua, baik kepada menantu, baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita atau sesama kita. Masih membicarakan kelemahan, masih membicarakan kekurangan sesama kita, sering disebut dengan gosip. Masih banyak yang tidak bisa menguasai mulutnya. Kemudian saudara-saudara, dalam hal bersosial media, ini masih belum dikuasai, atau masih belum menguasai jari-jarinya ini, untuk mengupload, untuk mengupdate status. Syukur-syukur kalau statusnya membangun, positif, menjadi berkat. Nah, kalau statusnya dengan tujuan menyindir, menghujat, dan yang mengerikan lagi, saudara-saudara, dalam keluarga ketika ada permasalahan, ditulis dalam status. Kalau dia beratan
beratam sama suaminya, ditulis begitu ya, walaupun tidak teratam tapi menyindir. Walaupun dia ini ya yang sudah punya menantu atau mertua ya, kalau sudah beratam sama mertuanya dia tulis di statusnya gitu. Dan sebaliknya. Ini mengerikan. Dan saya bertanya-tanya, ini Kristen kayak apa ya? Bagaimana kita bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita? Kalau karakter kita demikian, kalau sikap kita demikian. Firman Tuhan Amsal 20 ayat 19. Siapa mengupat, membuka rahasia. Sebab itu jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Dan ini tegas sekali. Siapapun dia, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak ya bergaul dengan orang yang bocor mulut atau orang-orang yang demikian. Saudara, mulut kita ini bisa menjadi sangat ya powerful atau berkuasa. Ingat bahwa ada banyak orang beroleh kekuatan. Ada banyak orang dibangkitkan semangat di hidupnya. Akibat apa? Karena mendengarkan perkataan dari orang lain. Sebaliknya ada pula menjadi terluka, hancur, frustasi, dan putus asa. Oleh karena apa? Karena terbunuh oleh perkataan yang disampaikan oleh orang lain. Ya. Lalu bagaimana seharusnya perkataan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan? Bagaimana seharusnya perkataan kita yang mengaku diri sebagai anak-anak Allah, yang mengaku diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama adalah mestinya perkataan kita ya harus penuh kasih. Perkataan yang penuh kasih. Artinya suatu perkataan yang penuh dengan keramahan. Dan ini harus didasari oleh kasih. Dan tentunya setelah terlebih dahulu kita mempertimbangkan dengan matang, maka sehingga orang lain yang mendengarnya pasti dibangun, dikuatkan. Bagi mereka yang mungkin ya mengalami duka, pasti mereka akan terhibur. Ya. Bagi mereka yang hidupnya tidak jelas, ya, pasti akan mereka didorong ke arah yang lebih baik. Kalau setiap perkataan kita penuh dengan kasih. Karena firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor dari ya atau keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara-saudara, penting bagi saya dan saudara sekalian untuk terus memperkatakan sesuatu dengan penuh kasih. Kedua adalah perkataan yang menyampaikan firman atau kebenaran. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 11a. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Saudara mungkin bertanya, masa iya setiap ngomong harus firman Allah?
Hafal saja tidak bisa, apalagi memperkatakan. Saudaraku, ini bukan kita menggurui atau sok pintar atau sok hafal Alkitab. Tetapi perkataan ini hendaknya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Hendak ucapan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Harus bermuatan dengan kesaksian. Harus bermuatan dengan nasihat. Sehingga orang yang mendengarnya, mereka diberkati. Ya, mereka diberkati. Ya. Saudara, bagaimana dengan perkataan saudara dan saya selama ini? Pernahkah kita memeriksanya? Pernahkah kita mengoreksinya? Saya yakin saudara dan saya rindu untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Ayo, kita sama-sama bertobat. Dan saya juga, saudara-saudara, terus harus memperhatikan setiap ucapan, setiap perkataan yang keluar dari mulut ini. Ya, saya harus memperhatikan jari-jari ini ketika mengupload sesuatu. Kalau dulu ya sembarangan seperti begitu. Tetapi kita mau belajar, ya. Kita mau belajar untuk terus ya melakukan ya atau berbuat sesuatu seperti untuk Tuhan. Kuasailah perkataan, kuasailah mulut. Kuasailah jari-jari, kuasailah bagian-bagian tubuhmu, karena disitulah Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.